Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Alfarisya Pramudia dengan NIM 220202653 kelas semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan seputar cloud computing untuk memenuhi tugas akhir. Oke, baik saja. Kita langsung. Nah, baik. Informasi cara kerja cloud computing. Nah, komputasi aman bekerja secara transparan, artinya pengguna tidak perlu menguasai infrastruktur teknologi yang mendasarinya. Pengguna hanya perlu memahami cara mengakses dan menggunakan layanan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, layanan berbasis cloud kini mendukung berbagai kebutuhan seperti pendidikan online, lain-lain. Dengan infrastruktur TI yang handal, stabilitas tinggi, dan keamanan yang baik, layanan populer seperti Facebook, WhatsApp, dan Gmail sudah mengandalkan komputasi awan, memungkinkan untuk pengguna mengakses kapan saja dan di mana saja. Pada umumnya, cloud computing menggunakan dua data center atau DC yang terhubung melalui internet. Data center ini mengintegrasikan sumber daya untuk menyediakan layanan virtual yang dapat diakses sesuai kebutuhan sumber daya yang tidak terpakai akan dikembalikan ke cloud dengan model one demand. Komputasi aman menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang tak terbatas menjawab kebutuhan dinamis pengguna. Ya, selanjutnya adalah sistem kerja komputasi awan. Cloud computing terbagi menjadi dua bagian utama yang saling terhubung melalui jaring internet. Yang pertama, ujung depan atau front end. Yang kedua, merupakan sisi penggunaan atau klien yang mengakses layanan cloud melalui aplikasi atau perangkat seperti komputer atau browser web, misalnya Microsoft Edge atau Google Chrome. Antarmuka pengguna dapat berbeda-beda, tergantung pada layanan cloud yang digunakan. Yang ketiga, bagian belakang atau back end. Bagian yang keempat, bagian ini mencakup server, sistem, dan penyimpanan data yang membentuk cloud, server pusat mengelola dan mengontrol lalu lintas data, serta permintaan klien, memastikan sistem berjalan lancar. Dengan teknologi visualisasi, server dapat bekerja lebih efisien, memaksimalkan pengguna kapasitas, dan mengurangi kebutuhan mesin fisik. Lalu, prinsip kerja komputasi awan. Nah, cloud computing memungkinkan pengguna mengakses aplikasi dan data melalui internet tanpa perlu menginstal perangkat lunak di perangkat mereka. Berikut ada beberapa tahapan utama dalam cara kerja sistem cloud. Yang pertama, server pusat. Lalu mengelola sistem, memantau lalu lintas data, dan memastikan permintaan klien diproses dengan lancar. Server ini mengikuti protokol tertentu dan menggunakan midware untuk memastikan komputasi antar komputer. Ketiga, mid-level network. Lalu perangkat lunak yang memungkinkan komputer berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Lalu PaaS atau platform as a service. Nah, layanan ini memungkinkan perbuatan pengembang dan hosting aplikasi di internet. Contoh penyedia layanan PaaS ialah Google, Bigtable, dan Amazon. Lalu SaaS atau Software as a Service menyediakan akses langsung ke perangkat lunak tanpa perlu membeli atau menginstalnya. Pengguna dapat mengakses aplikasi melalui internet seperti Microsoft Office 365, Zoho, ataupun Google Apps. Dengan cloud, pengguna hanya membutuhkan koneksi internet untuk mengakses aplikasi dan data yang disimpan di server terintegrasi tanpa melakukan perangkat keras atau perangkat lunak khusus di perangkat mereka. Lalu selanjutnya syarat computing. Syarat computing ada 10. Yang pertama, on-demand self-service. Yang kedua, pengguna dapat memilih atau membayar hanya untuk layanan yang mereka butuhkan, seperti memilih paket internet sesuai penggunaan. Ketiga, broad network access. Yang keempat, layanan cloud dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan. Ketiga, elastisitas atau skala Blake. 6. Pengguna dapat menambah atau mengalih kapasitas layanan sesuai kebutuhan kapan saja dan sistem akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, resource pooling. Yang kedelapan, layanan cloud harus efisien dalam berbagi sumber daya terpusat untuk berbagi layanan pelanggan. Mestinya penggunaan optimal dan proporsional. Yang ketiga, measure service, yaitu pengguna sumber daya seperti penyimpanan, memori, dan baterai diukur secara transparan, memungkinkan pengguna membayar sesuai dengan penggunanya aktual. Nah, yang selanjutnya adalah live migration. Tahap live migration pada mesin virtual itu ada 5. Yang pertama, instalasi migration. Proses dimulai dengan instruksi untuk melakukan live migration. Yang kedua, transfer halaman memori. Halaman memori mesin virtual dipindahkan dari host sumber ke host tujuan dengan modifikasi yang dilacak. Lalu yang selanjutnya itu pemindahan penyimpanan. Penyimpanan virtual mesin dipindah setelah memori selesai disalin. Lalu pemindahan dan menyalakan VM. Mesin virtual dipindahkan dan dinyalakan di host tujuan. Selanjutnya ialah perbaikan jaringan. Informasi jaringan diperbaiki setelah mesin virtual berhasil dipindahkan. Ya, lanjutannya ada beberapa jenis-jenis migration
mesin virtual. Nah, di gambar ini itu ada dua host. Yang pertama, host satu yang berisikan VMA, VMB, dan VMC. Nah, lalu di host kedua ini ada VMD, E, dan F. Nah, jadi migrasi virtual VMA dari host pertama ke host kedua itu dilakukan dengan berbagai jenis di platform SAP. Terdapat 5 jenis, yaitu pertama didapat dengan cloud migration, yaitu memindahkan VM dalam kondisi mati atau power off dari satu host atau disk store ke host yang lainnya. Umumnya digunakan untuk memindahkan VM dengan VM dengan virtual mesin terintegrasi seperti disk virtual, lalu memindahkan VM dengan data center. Yang kedua, suspensi migration, serupa dengan yang sebelumnya, yaitu cloud migration, tetapi VM dalam keadaan suspend atau bukan mati itu memiliki resiko yang lebih tinggi karena ada kemungkinan file VM itu bisa di-corrupt saat migrasi, sehingga cloud migration dianggap lebih aman daripada suspend migration. Nah, terus di gambar selanjutnya itu eh, V-sub V-meson atau change host berbeda dari kedua pada penjelasan sebelumnya ya, di mana dalam kondisi mesin mati atau suspend, maka pada jenis yang akan dibahas kali ini memungkinkan mesin virtual ini pindah dari host satu ini ke host yang lainnya dalam kondisi on atau dikenal dari istilah live migration seperti ditunjukkan gambar ini ya. Nah, mesin virtual yang dipindahkan dengan itu Pak, fitur V-mention dalam kondisi on itu memiliki kelebihan. Dari sisi kelebihan ya, VSAT mention itu perpindahan migrasi mesin on atau on the fly. Ada juga dengan sisi lain yang harus dilakukan untuk yang menjadi kan ini mungkin dari sisi kurangan V-motion yaitu membuat proses migrasinya lancar, berjalan dengan lancar dan baik atau run quality. Nah, paling tidak harus menggunakan size per storage. Jadi di sini harus ada storage. Oke, nah selanjutnya ialah storage V-meson fitur yang keempat ini yang akan dijelaskan adalah fiturnya bisa digunakan untuk memindahkan posisi VM dari data store satu ini data store lainnya. Nah, ini lebih seperti gambar berikut. Berikut. Nah, di hmm, berikut ini ada VM proses, terus kernelnya, dan drive, terus data mover, storage array. Jadi itu pemindahan source data store ke destination data store melalui mirroring driver dan juga data mover. Nah, jadi storage migration menggunakan input ataupun output mirror dalam melakukan copy disk block antar sumber atau source dengan tujuan destination. Pada proses ini juga melakukan proses yang namanya single pass. Jadi dari sebuah disk kemudian, nah dari disk ini kemudian melakukan copy ke semua blok device di mana virtual machine atau VM-nya, ini VM berada dari sumber data store ke tujuan store data store-nya. Apabila blok mengalami perubahan setelah proses ini, maka blok tersebut akan disinkronasi dari sumber ke tujuan melalui mirror device. Nah, ini mirror device. Proses ini tidak lain adalah merupakan suatu algoritma yang didevelop VMware membuat proses transisi atau perpindahan menjadi cepat dengan menggunakan cara single pass. Nah, ini single pass. Single. Eh, ya. Yang kelima ini ialah fitur yang paling banyak digunakan yaitu yaitu fitur vMotion yang jelas sebelumnya menggunakan penyimpanan bersama di Enchant vSub vMotion dimungkinkan untuk memindahkan mesin virtual dari satu host ke host lainnya tanpa menggunakan penyimpanan bersama. Jenis fungsi ini merupakan peningkatan dari fungsi sebelumnya seperti gambarnya ini dijelaskan ya. Jadi penjelasan dari gambar yang ini yaitu bahwa VMA, ya ini VMA ditransfer dari host satu yang tersimpan di storage satu ini ke host 2 yang tersimpan di storage host 2.
Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan nih jika proses ini sukses dan berjalan dengan baik atau instrumen jika melakukan instance vimation, yaitu pertama host satu ke host 2 di manage menggunakan gini ini nih migrate on v vCenter server yang sama, maksud saya salah itu. Terus dari host satu dan host 2 dia ada bagian data center virtual yang harus sama juga. Nah, terus host satu dan host 2 berada dalam satu atau L2 network atau VM kernel dan switch yang sama jika menggunakan VDPS atau vSART destruksi switch. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ialah layer cloud. Di layer cloud ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, client cloud. Client cloud terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yaitu software. Berfungsi untuk mengakses layanan komputasi aman dan menyelesaikan tugas tanpa memproses secara lokal. Selanjutnya, software atau SAS, Software as a Service. Layanan berbagai aplikasi yang disediakan oleh pelayan penyedia layanan cloud. Evolution dari ASP atau aplikasi service provider. Pengguna tidak perlu lagi untuk mengelola pemeliharaan, pengembangan, keamanan, atau infrastruktur aplikasi. Nah, selanjutnya ada platform as service atau PaaS. Itu menyediakan layanan aplikasi sekaligus platform untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi. Fitur utama meliputi kolaborasi tim, integrasi layanan web, penyimpanan, dan manajemen aplikasi. Selanjutnya ada infrastruktur as a service atau IaaS. Menawarkan infrastruktur IT seperti CPU, penyimpanan, RAM, bandwidth, dan jaringan secara fleksibel. Pengguna dapat menyewa atau menyesuaikan konfigurasi sesuai kebutuhan, termasuk instalasi sistem operasi dan aplikasi. Nah, lalu ada server. Server ini terdiri dari beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mendukung layanan cloud. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yes.